Padahal dengan itu yakdi bihi daina, dia bisa bayar utangnya kalau dia punya utang. Wa yasunu bihi 'irdah, dan menjaga nama baiknya. Wa yakdi bihi timama, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia meninggal, tarakahu mirathan liman ba'da. Dia bisa tinggalkan sebagai warisan untuk ahli warisnya. Ya, sementara Nabi SAW juga bilang berhubungan dengan masalah ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, innaka intadhar warathataka agniya khairun laka an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka kaya, sukses, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan keturunanmu dalam mengemis kepada orang. Ini semua motivasi untuk sukses, bekerja, berprestasi. Dan jangan pernah merasa cukup selama kita masih bisa menambah prestasi kita. Tadi sudah saya bilang dalam pendidikan, S1 selesai S2, S2 selesai S3. Kejar. Udah punya jabatan, ada prestasi masih bisa dikejar, kejar saja. Sudah punya satu perusahaan, mau kembangkan 2, 3, 10 perusahaan, kenapa tidak? Ya, selama tidak mengganggu orang lain, selama tidak haram, tidak masalah. Ya, karena dengan itu justru kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Perhatikan, banyak sekali teman-teman dalam agama kita yang bisa kita lipat gandakan pahala dengan harta. Dalam jihad misalnya, jihad itu semua ayat jihad, ya umumnya itu dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan jiwa. Jadi jiwa itu setelah harta. Dan Rasulullah SAW kalau mau bentuk pasukan, umumnya beliau kumpulin dulu harta, baru dibiayai pasukan, baru kemudian pasukan berangkat. Nah ini, ya, masjid misalnya. Kalau kita bangun masjid, kita sholat. Ada masjid misalnya, kita pergi sholat. Saya sholat, saya dapat pahala, teman-teman sholat dapat pahala. Tapi saya bisa dapat pahala dengan saya ajak orang lain. Ayo kita sholat yuk, ikutlah. Misalnya 5-10 orang ikut sholat. Saya dapat pahala, saya juga dapat pahala mereka karena saya ajak mereka. Imam panen pahala makmum, muadzin panen pahala imam makmum semuanya. Tapi ada orang yang bisa meraih pahala semua, dan itu cuma waktu itu saja, kasuistik saja. Misalnya kita bicara tadi sholat duhur. Nanti kalau asar datang lagi, saya ajak orang lain, muadzinnya juga tetap sama, imamnya sama, baru sama dapat pahala lagi. Maghrib juga dihitung begitu, setiap satu sholat. Tapi ada orang setiap hari semua sholat dia dapat pahalanya. Itu orang yang bangun masjidnya. Itu harus dengan uang. Gak bisa kalau enggak. Itu kan dia bisa panen, dia hidup, dia mati, tetap akan datang pahalanya. Kan gitu. Haji dan zakat memang bagi yang mampu. Tetapi kita sadar atau tidak sadar, di sini bagi yang mampu maksudnya orang yang punya kemampuan. Kalau ada orang yang menjadikan kata-kata bagi yang mampu sebagai tanda kutip ya, pegangan dia, sudahlah saya kan tidak mampu, saya nggak usah berpikir saya harus jadi muzaki, orang yang keluarin zakat. Cukuplah saya mustahik saja, orang yang terima zakat. Ini keliru. Harusnya dijadikan sama dia kata-kata bagi yang mampu adalah tantangan buat dia. Kalau hari ini saya mustahik penerima zakat, kapan saya bisa berubah jadi muzaki, pemberi zakat? Kalau hari ini saya cuma lihat tetangga dan kerabat saya pergi haji, maka kapan saya harus pergi haji? Kalau saya sudah haji, kapan saya bisa menghajikan keluarga saya? Kalau perlu menghajikan ya orang-orang banyak. Gitu kan, dengan harta tentunya ya, terlalu banyak sekali, terlalu banyak berhubungan dengan agama kita ya, yang bisa kita dapat. Sholat itu ada hubungannya dengan harta, puasa ada hubungannya dengan puasa. Ramadan saja kita tahu hadis ya, siapa yang buka puasain orang dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau ada orang datang ke masjid atau datang ke KBRI ini, misalnya dia buka puasa Ramadan, dia dapat pahala karena dia puasa. Tapi orang yang buka puasakan dia dapat pahala. Baik, berarti kita bisa teman-teman dengan buka puasain orang, dengan harta kita bisa mendapat kalau mau ya, Ramadan 30 hari misalnya. Kita bisa dapat pahala puasa 60 hari. Dengan cara setiap hari kita buka puasakan satu orang saja. 30 hari kita puasa, 30 hari juga kita buka puasain orang satu hari satu. Kita bisa dapat 90 pahala, 120 pahala, bisa jutaan pahala kalau mau. Tergantung ada duitnya atau tidak. Dia buka puasain orang dengan uangnya. Kan gitu. Membantu orang miskin, memberikan nafkah istri dan anak, memberikan nafkah orang tua. Oh banyak banget itu ya. Sedekah dengan pakaian, sedekah dengan wakaf tanah, semua dengan harta. Nah, bagaimana caranya kalau orang tidak berprestasi? Nah itu semua. Dan kita tahu juga Nabi Muhammad SAW ya memerintahkan kita agar berlindung dari kemiskinan.
Tidak boleh kita biarkan diri kita miskin. Oke lah kalau kita nasibnya, tapi keadaannya, tapi dia bisa mengubah dirinya. Tidak ada yang mustahil. Ya, biasanya orang yang memang selalu buka pintu mengemis, ya sudah. Allah biarkan dia miskin terus. Itu ada sebuah hadis ya. Tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang memiliki kemuliaan kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Perhatikan apa kata Nabi SAW. Ta'awwadu billahi minal faqri wal killati wal dhillah. Selalu berlindung kepada Allah dari 3 hal. Kefakiran. Minta ya Allah jangan sampai saya miskin. Gitu loh, minta supaya jangan miskin. Yang kedua, dan juga kekurangan. Killah. Dan yang ketiga, zillah. Kehinaan. Kita harus berlindung. Kata Nabi SAW, ta'awwadu. Berlindung dari itu. Ya. Minal fakri, dari kemiskinan. Wal killati, kekurangan. Wal zillati, dan kehinaan. Dan Nabi SAW berlindung juga dari rasa lapar. Karena sifat orang kemiskinan, kesusahan. Susah cari makan. Kalau orang kaya, orang makmur kan bisa membeli makanan apa saja yang dia mau. Ya. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa'innahu bi'sal daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Karena itu seburuk-buruk keadaan. Ya. Nabi SAW berlindung dengan itu. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya sifat putus asa ya, dan malas, wal jubni wal bukhul, sifat pengecut dan pelit ya, wa ghalabati daini wa qahri rijal, dan terlilit utang serta juga dikuasai oleh orang-orang gitu. Ini banyak sekali hal yang ya kita lihat luar biasa bagaimana Nabi SAW memotivasi kita agar ayo berlindung, ayo motivasi, ayo ini dan itu. Ada seseorang teman-teman sekalian pernah lewat di depan Nabi SAW dalam kondisi dia ya lewat di depan Nabi SAW dalam kondisi keringatan ya, keringatan sekali, kelihatan kayak capek gitu kerjanya ya, kelihatan capek. Maka ada beberapa sahabat Nabi yang di sebelah Nabi kebetulan yang selain orang yang kerja tadi itu ya, mereka mengatakan ya Rasulullah, andai saja orang yang capek ini, yang keringatan ini, dihitung di jalan Allah. Dapat pahala maksudnya. Ini kerja setengah mati sampai keringatan, kerja keras dia. Kata Nabi SAW,